Tentu saja Tuhan bisa membuat buah beri yang lebih baik, tapi pasti Tuhan tidak pernah melakukannya. Itulah yang dikatakan penulis abad ke-16 Dr. William Butler tentang stroberi. Sejak awal hingga akhir abad pertengahan, stroberi telah dijunjung tinggi hingga dikaitkan dengan Tuhan. Terlebih lagi, berbagai budaya yang berbeda masing-masing sampai pada kesimpulan yang kurang lebih sama. Dengan rata-rata 9 juta ton produksi stroberi global setiap tahun, sepertinya menunjukkan bahwa kekaguman ini jelas masih ada. Tapi, apa itu stroberi? Dari mana asalnya? Bagaimana cara mencapai statusnya sekarang? Dan sejujurnya, buah ini memiliki perjalanan panjang yang berumur ribuan tahun. Sebelum benar-benar dibudidayakan oleh manusia, stroberi kemungkinan besar berasal dari suatu tempat di benua Amerika, lalu menyebar ke seluruh dunia melalui cara alami dan berkembang menjadi lebih dari 20 spesies berbeda. Oleh karena itu, banyak budaya di Amerika dan Eurasia yang menanam, memanen, dan mengkonsumsi stroberi jauh sebelum Columbus, meskipun jenisnya berbeda dengan yang umum kita kenal sekarang. Stroberi dikenal baik oleh orang Romawi kuno dan mungkin orang Yunani kuno. Penyair Romawi seperti Ovidius, Plinius Secundus, dan Virgil berbicara tentang stroberi dalam tulisan mereka. Orang Romawi menyebut stroberi sebagai fraga dan bermakna sebagai sesuatu yang positif. Stroberi tumbuh di banyak wilayah kekaisaran Romawi, di mana mereka menggunakannya untuk tujuan pengobatan dan makanan. Namun saat itu, stroberi belum menjadi komoditas pertanian yang terlalu penting. Memang, referensi kuno mengenai stroberi hanya sedikit, dan referensi yang ada menggambarkan stroberi sebagai buah-buahan yang sebagian besar tumbuh liar. Stroberi membutuhkan waktu panjang untuk mencapai wujud populernya seperti sekarang. Ada 2 spesies stroberi berbeda yang dimakan di Eropa kuno, yaitu stroberi hutan Fragaria vesca dan khususnya stroberi Mals Fragaria moscata. Seperti yang kalian lihat, ukurannya lebih kecil dan bulat dibandingkan stroberi yang biasa kita makan saat ini, dan mereka juga lebih keras dan kurang manis. Setelah penulis Romawi, stroberi jarang dibahas secara tertulis selama berabad-abad. Kemungkinan besar sepanjang awal dan pertengahan abad pertengahan, stroberi sebagian besar masih merupakan tumbuhan liar. Walau begitu, mereka tetap saja mempertahankan kepentingannya seperti sebelumnya. Budidaya stroberi dalam skala pertanian tampaknya telah dimulai pada abad ke-13 atau ke-14 di Prancis. Catatan tertulis mulai bermunculan di era Perang 100 tahun, yaitu sebuah konflik bersenjata sepanjang 116 tahun antara kerajaan Inggris dan Prancis. Pada tahun 1368, Raja Prancis, Charles V of France, memerintahkan tukang kebunnya untuk menanam tidak kurang dari 1000 tanaman stroberi di Taman Istana Louvre. Stroberi juga menjadi populer di Burgundy dan menjadi makanan penutup favorit keluarga Duke of Burgundy, John the Fearless. Selanjutnya, budidaya stroberi mulai menjadi populer pada negara-negara seperti Jerman, Italia, kemudian Inggris. Dan saat di Inggrislah, stroberi mulai muncul dalam seni kontemporer. Dalam bahasa Romawi, kata stroberi berasal dari kata Latin fraga, yang entah memiliki hubungan atau tidak, kemudian disebut sebagai phrase dalam bahasa Prancis. Sebagian besar penutur bahasa Jerman menyebutnya seperti earthberry atau earthberry atau beri tanah. Lalu mengapa orang Inggris mulai menyebutnya strawberry, sebuah nama yang kini digunakan sebagai nama umum dari buah ini? Nama strawberry bisa jadi berasal dari bahasa Inggris kuno atau bahasa Anglo-Saxon. George Macmillan Darrow dalam bukunya The Strawberry History, Breeding and Zoology menjelaskan bahwa nama strawberry berasal dari realitas sederhana. Karena saat tanaman stroberi memproduksi stolon dan menyebar, maka buahnya seperti berserakan di atas tanah. Oleh karena itu, awalnya disebut strawberry, yang kemudian dipadankan sebagai strewnberry. Strewn artinya berserakan atau bertebaran, jadi strewnberry adalah beri yang berserakan. Saat bahasa Inggris modern mulai digunakan, nama strewnberry mulai diplesetkan menjadi strawberry. Sementara teori lain yang diterima dalam lingkup kecil menyebutkan jika asal-usul nama stroberi berasal dari kebiasaan petani yang memberikan mulsa jerami pada tanaman stroberi mereka. Straw berarti jerami, sehingga strawberry bisa diartikan sebagai beri yang tumbuh di atas jerami. Di sisi lain Atlantik, budaya berbeda telah berkontribusi terhadap kisah stroberi. Penduduk asli Amerika di Amerika Utara dan Selatan mengkonsumsi dan beberapa bahkan menanam stroberi sebelum kedatangan orang Eropa. Di Amerika Utara, kelompok seperti Iroquois dan Cherokee
menanam stroberi secara liar dan menjunjung tinggi tumbuhan itu, suku Cherokee percaya bahwa stroberi diciptakan untuk meredakan pertengkaran antara pria dan wanita. Beberapa kelompok penduduk asli Amerika mencampurkan stroberi dengan tepung jagung untuk membuat sejenis roti jagung stroberi. Di Chile, suku Mapuche dan Huilliche juga telah lama membudidayakan dan terikat secara sakral dengan stroberi jauh sebelum kedatangan Eropa. Tapi tetap saja, itu masih bukan jenis stroberi khas yang kita makan saat ini. Namun penjelajahan Eropa ke Amerika akan membawa kita lebih dekat. Ketika orang-orang Eropa menemukan stroberi Amerika, mereka cukup terkesan, dan stroberi menjadi populer di koloni-koloni yang mereka dirikan di sana. Namun sepanjang abad ke-16, orang-orang di benua Eropa masih mengkonsumsi stroberi Eropa, dan yang berada di benua Amerika masih mengkonsumsi stroberi asli benua Amerika. Belum ada perpindahan yang terjadi. Pada abad ke-17, orang-orang Eropa mulai membawa stroberi dari Amerika kembali ke Eropa. Salah satu spesies Amerika Utara, khususnya Fragaria virginiana atau stroberi Virginia, adalah spesies kuat yang tampaknya telah mencapai Eropa pada tahun 1623 atau mungkin lebih awal. Meskipun perlu waktu bagi orang-orang Eropa untuk cukup tertarik pada hal tersebut. Cerita ketertarikan dan kecintaan mendarah daging yang mengubah sejarah stroberi mungkin dimulai pada tahun 1712. Amedee Frazier adalah seorang letnan kolonel Korps Intelijen Angkatan Darat Prancis. Ia adalah perwira tinggi mata-mata khusus Prancis. Pada tanggal 7 Januari 1712, Frazier dikirim ke Chile dalam tugas penyamaran untuk mengumpulkan data terkait koloni Spanyol. Frazier adalah seorang perwira yang berpengalaman dan mata-mata yang hebat. Setibanya di Chile, dia menyamar sebagai pedagang dan turis, lalu mengunjungi benteng dan tempat persenjataan. Dia berteman dengan perwira Spanyol, mengamati penduduk asli, dan mempelajari hampir semua tentang daerah tersebut, lalu menyusun peta rinci untuk dibawa pulang. Semua ini ditulis dalam banyak sekali catatan, dan kemudian menjadi buku populer yang dibaca di seluruh Perancis. Sepulang dari tugas itu, bukan hanya catatan yang sangat penting, dia juga membawa kembali spesies stroberi asli yang tumbuh di sana, Fragaria chiloensis, stroberi Chile atau stroberi beach. Dan sejarah baru stroberi siap dimulai. Kita juga akan segera menemukan alasan kenapa Frazier begitu tertarik dengan stroberi. Seperti yang dikatakan Frazier dalam tulisan terjemahan bahasa Inggrisnya, buahnya sebesar kenari atau telur ayam. Dengan kata lain, tidak seperti varietas stroberi lain yang cenderung mungil, stroberi Chile memiliki bentuk dan bobot yang besar. Selain itu, bunganya juga besar, tangkainya panjang, dan buahnya tidak terlalu merunduk seperti varietas lainnya, melainkan menonjolkan dagunya yang berbiji ke arah sinar matahari. Adapun sisi negatifnya, rasanya kurang manis dan kurang beraroma dibandingkan varietas lainnya. Terlepas dari itu, Frazier tetap dengan sungguh-sungguh merawat stroberi itu dalam perjalanan 160 harinya kembali ke Perancis. Setelah stroberi menetap di Perancis, tanaman itu aman di kalangan ahli botani dan tukang kebun. Lalu peristiwa ketiga terjadi, yang menyebabkan stroberi modern sepenuhnya lengkap. Karena stroberi chiloensis yang dibawa Frazier telah bercampur dengan stroberi virginiana yang lebih dulu datang. Tulisan dari Antoine Duxen menjelaskan bahwa pencampuran yang menyebabkan perkawinan antar spesies itu terjadi secara tidak sengaja. Ada 3 pelaku yang dimasukkan di sini. Yang pertama sudah pasti adalah serangga penyerbuk. Yang kedua, seorang ahli botani Prancis yang bekerja pada kebun milik Frazier, George Clifford. Dan yang ketiga tentunya Frazier itu sendiri. George Clifford meletakkan tanaman stroberi chiloensis yang buahnya besar namun relatif hambar di samping tanaman stroberi virginiana yang manis. Karena adanya penyerbuk, kemudian lahirlah hibrida yang luar biasa, menghasilkan buah yang besar, beraroma kuat dan lezat. Peristiwa ini kemudian menarik perhatian botanis muda pada saat itu, Antoine Nicolas Duxen. Dia meneliti lebih jauh peristiwa bersejarah yang tidak sengaja ini dan kemudian berhasil mengidentifikasi secara pasti mengapa hal ini terjadi pada tahun 1766. Duxen menyebut stroberi Chile adalah tanaman berkelamin tunggal. Artinya, setiap tanaman menghasilkan bunga yang hanya memiliki satu jenis kelamin biologis atau jantan dan betina yang terpisah pada pohon yang berbeda. Hal ini berbeda dengan tanaman berbunga lainnya, bahkan spesies stroberi pada umumnya, yang kebanyakan monoesis atau memiliki 2 jenis alat kelamin, putik dan benang sari pada bunga dalam satu tanaman. Frazier tidak mengetahuinya, dan dia hanya membawa kembali tanaman stroberi chiloensis betina dari Chile
Mari berbicara sedikit tentang alasan kenapa Frazier sangat tertarik pada stroberi. Nama Frazier berasal dari kata Prancis, frais, yang berarti stroberi. Nenek moyangnya, Julius de Berry, pernah memberikan hadiah stroberi kepada Raja Prancis pada tahun 916. Sebagai ucapan terima kasih, Raja memberikan gelar kebangsawanan dan mengubah namanya dari Berry menjadi Fries, yang kemudian menjadi Frazier, yang juga berarti stroberi. Inilah alasan paling mendasar yang menyebabkan ketertarikan dan kecintaan mendarah daging keluarga dan klan Frazier terhadap stroberi. Mari kembali ke topik sebelumnya. Duxon menyadari bahwa stroberi Chile yang disilangkan dengan stroberi Virginia akan menghasilkan buah besar yang juga nikmat. Ini merupakan langkah besar dalam kisah stroberi. Persilangan yang awalnya tidak disengaja ini menghasilkan hibrida yang disebut stroberi kebun, Fragaria ananasa. Stroberi kebun adalah stroberi yang paling kita kenal saat ini. Atas usahanya, Duxon mendapat kekaguman dan rasa terima kasih dari banyak orang, termasuk dari Raja Prancis, Louis ke-15. Setelah tercipta stroberi kebun, mereka masih terus dikembangbiakan oleh orang-orang Eropa, yaitu di Prancis, Inggris, dan Belanda, sebelum selanjutnya dibawa ke Amerika Serikat pada tahun 1780-an. Keempat negara ini khususnya akan menghasilkan banyak varietas baru pada abad-abad berikutnya, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Produksi stroberi meningkat pesat sejak akhir Perang Dunia Kedua, dengan pengembangan varietas baru yang dikombinasikan dengan pertanian industri. Terlepas dari namanya, stroberi bukanlah buah beri yang sebenarnya. Justru pisang adalah buah beri secara ilmiah, seperti halnya terong, anggur, dan jeruk. Tapi apapun itu, stroberi telah menjadi favorit yang lebih banyak tersedia dengan rasa manis, yang umum digunakan dalam segala hal, mulai dari es krim hingga lipstik. Dan di abad ke-21 ini, stroberi kebun telah menjadi tanaman penting secara ekonomi, setidaknya di separuh permukaan bumi, dengan rata-rata total produksi seperti yang saya sebutkan di awal.